Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul dalam kajian ini, kajian pekanan kita di hari Rabu ini. Seharusnya offline ya, karena berhubung pemateri sedang ada uzur jadi tidak bisa offline, kita kajiannya diadakan secara online saja. Terus yang kedua, seharusnya pematerinya hari ini adalah Ustadz Isa Mustafa Ramli, karena berhubung beliau sedang ada kegiatan sebagai dosen di Tazkiyah sehingga tidak bisa atau izin untuk mengisi kajian kita. Dan alhamdulillah tetap ada Ustadz Rizaluddin bersama kita, juga tidak kalah hebatnya. Kalau Ustadz Muhammad Isa Mustafa Ramli adalah pakar di Mawarid atau Waris Islam, bersama kita sekarang ini adalah Ustadz Rizaluddin, salah satu pakar kita di bidang fikih muamalah ya, juga sama dengan Ustadz Isa Mustafa. Untuk mempersingkat waktu karena beliau juga ada uzur, juga izin di jam 11 kalau tidak salah ya. Ya, kurang. Ya, kita langsung saja berikan waktu dan tempat kepada beliau. Silakan Ustadz Rizaluddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jazakumullah Ustaz Suprio. Terima kasih sudah membuka pertemuan kita pada kali ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita jutaan miliaran nikmatnya, terutama iman, Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat beriringan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita nanti di hari kiamat termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya menggantikan sementara Ustadz Isa, beliau senior saya. Qadarullah beliau ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi semoga ibu dan bapak sekalian tidak bosan ya. Pekan lalu saya loh, kok ini saya lagi. Nah juga ini makin ketahuan juga ternyata ya, saya paling nggak punya kerjaan jadi bisa gantiin ya. Ya ala kulli hal ya, semoga pembahasan kita bisa bermanfaat ya ibu bapak sekalian. Baik ibu dan bapak sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya ketika saya juga menggantikan Ustadz Isa, kalau nggak salah kita sudah memulai prolog tentang ekonomi Islam atau fikih muamalah ya. Kita sudah mulai, maka ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, sebagaimana ketika kita sholat, maka kita harus tahu rukun dan syaratnya. Maka sesungguhnya ketika kita melakukan transaksi apapun itu namanya, mau itu jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, itu juga seyogianya kita juga harus tahu rukun dan syaratnya. Buat apa? Agar transaksi yang kita lakukan itu ternyata sah secara syariat. Kalau sah secara syariat, insya Allah berkah. Kan kita berangan-angan, kita berharap kalau kita habis sholat kita diterima. Maka minimal syarat pertama sholat diterima ya rukun syaratnya terpenuhi. Gitu ya. Nah maka sama dalam jual beli juga seperti ini. Bahkan mungkin dalam perspektif saya ya Bapak Ibu sekalian, untuk transaksi jual beli atau misalnya transaksi sama manusia, itu bahkan lebih urgent ketimbang ibadah. Kenapa saya bilang lebih urgent? Karena gini, kalau ibadah, contoh sholat, itu hubungan kita sama siapa Ibu, Bapak? Allah. Sama Allah. Nah, kalau hubungan sama Allah, itu enak. Maksudnya enak gini, hakullah itu mabniun ala samahah. Namanya hak Allah, jadi kalau Allah punya hak atas kita, atau hak Allah buat atas kita, itu nanti basisnya atau basicnya adalah samahah. Toleransi. Allah gampang mentoleransi, misalnya ternyata kita sholat, Al-Fatihahnya masih salah-salah, Allah maha kasih sayang, Allah maha rahmat, bisa aja diterima. Tapi kalau urusannya sama manusia, kayak jual beli, itu
hakul adami itu mabniun ala samahah, ala masahah. Jadi hak adami itu ya patokannya itu tuntutan. Artinya malah kadang ya urusan sama manusia itu lebih ribet ketimbang urusan sama Allah. Maka yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang transaksi yang bukan sering, tiap hari mungkin ya Bu ya, ya Pak ya, tiap hari kita lakukan, ya, yaitu apa? Jual beli. Nih, kita tiap hari melakukan ini. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah transaksi yang kita lakukan ini sah secara agama? Yang kalau sah, nanti ujungnya berkah. Maka bagaimana kita bicara berkah kalau ternyata kita belum tahu rukun dan syaratnya? Gitu ya. Lagi habis yang gloteknya. Jadi sebagaimana kita penting untuk mengetahui supaya sholat kita sah, maka kita juga harus tahu jual beli yang sah itu seperti apa itu jual beli dan sebagainya. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini prolognya ada banyak materinya, tapi nggak mungkin selesai pada kesempatan kali ini. Nah, ini hitung-hitung nyicil ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini banyak nih. Ya, ini materi ini memang sempat digunakan untuk pas saya kuliah, ketika ya teman-teman saya dan sebagainya presentasi untuk terkait materi jual beli. Nah, kita mulai dari pengertian jual beli. Apa sih jual beli? Nah, gitu kan. Kalau dalam bahasa Arab, jual beli itu artinya al-bai' bahasa Arabnya. Ya, yang mungkin sudah pernah belajar bahasa Arab tahu ya, bahasa Arab jual beli itu al-bai'. Ya, dia berasal dari bahasa Arab. Apa definisi bai'? Maka definisi bai' adalah artinya mubadalatu malin bimalin. Nuker. Ya. Nuker harta dengan harta. Gitu. Maka yang dulu orang kita lakukan, apa tuh? Nuker misalnya saya ada singkong, ibu ada tempe, tukeran yuk. Itu apa namanya Bu kalau bahasa kita? Apa? Barter. Maka ini juga termasuk jual beli. Karena memang basicnya jual beli ya mubadalatu malin bimalin, pertukaran harta dengan harta. Kalaupun misalnya sekarang ada yang namanya apa? Uang. Ini uang adalah apa? Alat tukar. Nah, maka karena basicnya uang adalah tukar, maka nggak boleh uang ini jadi komoditi. Maksudnya jadi komoditi, nggak boleh uang ini jadi sesuatu yang diperjualbelikan. Itu makanya kalau ibu-ibu misalnya money changer ya, gitu ya, ke penukaran uang dan sebagainya, kemudian dengan mungkin ibu ada yang transaksi falas mata uang asing, kalau niatnya adalah supaya fluktuatif nilainya untung, itu tidak dibenarkan. Karena uang adalah bukan barang yang bisa dijual belikan, tapi uang basicnya adalah sebagai apa? Alat tukar. Jadi ya, Bu ya, jadi jangan sampai uang ini akhirnya, karena dalam istilah Islam uang itu tidak bisa bertelur sendiri. Ya, yang kita udah jelaskan pertemuan sebelumnya terkait riba, itu nggak bisa uang ujuk-ujuk tiba-tiba nambah sendiri. Harus ada andil manusia untuk uang yang 10.000 ini jadi 12.000. Salah satunya apa? Dengan jual beli. Ya. Nah, ada istilah lain, ada asyiro. Nah, ini hanya secara istilah saja, ya Bu ya. Artinya definisi al-bai' adalah ya penukaran, tukar harta dengan harta. Ya Bu ya. Nah, ini ada ayatnya, nanti kita akan jelaskan. Nah, sekarang secara istilah. Nah, secara istilah kita ambil ada 4 pendapat. Ya, ini memang presentasi ini Ibu Bapak sekalian saya ambil atau teman-teman saya ambil dari kitab Al-Fiqhul Islamu Adilatuhu karangan Syekh Wahbah Zuhaili, gitu ya. Jadi menurut Imam Abu Hanifah ya kurang lebih intinya sama, adalah penukaran harta dengan cara tertentu. Gitu ya. Ya, artinya ada cara-cara khusus dan sebagainya. Nah, poinnya menurut Imam Nawawi dari mazhab Imam Syafi'i, muqabalatu malin bimalin tamlikan, yang artinya pertukaran harta dengan pemindahan kepemilikan. Kan pindah ya Bu ya kepemilikannya ya. Ini saya punya pulpen,
Misalnya kita pakai yang barter dulu ya. Saya punya pulpen misalnya, ibu kemudian punya tempe, kemudian tukeran, maka saya tempe yang tadi punya ibu jadi milik saya, pulpen yang jadi punya saya jadi milik ibu. Kan gitu. Maka jual beli adalah salah satu cara mendapatkan harta orang lain dengan benar, dengan sah, dengan syar'i. Ya. Kan cara dapetin harta itu banyak ya. Salah satunya nanti hibah, ya. Dan ini jual beli. Nah, karena jual beli, maka harus ada feedbacknya. Ya, sama lah kayak kita datang ke warung, kita ada uang 1.000, ya dapatnya apa? Kerupuk. Nah, gitu kan? Jadi kita dapat kerupuk, penjualnya dapat uang 1.000. Ada feedback. Maka kerupuk yang tadi punya penjual jadi milik kita. Ya Bu ya, kurang lebih ini. Nah, tapi kemudian definisi harta ini Bu yang nanti kita harus jelaskan, karena nanti kita akan membahas tentang jual beli apa sih yang diharamkan atau yang tidak boleh. Nah, itu nanti kita akan jelaskan ya di kurang lebih ya, ini secara umum definisi di atas tidak ada perbedaan dan bisa dikatakan hanya perbedaan redaksi saja. Namun maksudnya bisa dikatakan sama. Ya poinnya tadi jual beli tukar harta dengan harta yang mana nanti gitu ya. Yang mana nanti ya sudah. Kalau saya punya ini, ibu punya ini, bapak punya ini, saya punya ini, ya bertukar pemilikan. Uang itu fungsinya sebagai wasit, alat tukar. Dulu nggak ada tuh ya uang Bu ya. Maka ya istilah uang itu sebagai alat tukar itu di abad-abad selanjutnya. Di awal-awal orang ya dengan cara tradisional barter. Nah, bertanya hukumnya apa sih? Nah, jadi kalau sekarang kan ngaji kudu tahu ini hukumnya apa Ustaz? Oh, apalagi kalau misalnya udah dikasih tahu dalilnya, hadisnya nanya lagi saking kritisnya ya. Hadisnya sahih atau enggak? Masya Allah, ini luar biasa. Jamaah-jamaah sekarang tuh membuat para ustadz ya, para asatidz, para kiai untuk lebih belajar karena jemaahnya lebih kritis. Gitu ya. Nah, ini dalilnya Bapak Ibu sekalian ya, hukum jual beli dibolehkan. Boleh ya Bu ya. Boleh itu berarti mubah. Ya, namanya mubah, boleh dilakukan, boleh enggak. Gitu ya. Dia bukan wajib, dia bukan sunnah, ya boleh saja. Gitu ya, mubah, jual beli. Ya. Nah, ini dalilnya, kita tahu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil. Pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan ta'kulu ini artinya memakan. Oh, berarti yang dilarang makan doang ya? Enggak ya, Bu ya? Maksudnya apa nih, Ibu Bapak sekalian? Ada yang masih ingat kenapa menggunakan kata ta'kulu? Apakah larangannya hanya berlaku untuk mengkonsumsi saja atau berlaku untuk umum, Bapak Ibu sekalian? Umum. Umum ya. Ya, berlaku untuk umum. Berlaku untuk umum. Nah, kenapa kemudian ada kata ta'kulu? Karena kata ta'kulu itu umumnya harta yang kita cari ya buat makan. Maka Quran turun dengan kata, kalimat, redaksi, narasi yang umumnya, tapi tidak menafikan bahwasannya uang itu bisa dipakai buat yang lainnya, atau harta yang kita kumpulkan bisa dipakai buat yang lainnya. Itu ya Bu ya. Jadi jangan sampai nanti mikirnya, Ustaz, yang dilarang kan cuma makan. Berarti kalau saya misalnya ngerampok, atau misalnya nauzubillah saya misalnya riba gitu kan, ya duitnya nggak saya jadiin rumah aja, kan nggak masuk ke ayat ini. Nah, itu jangan sampai punya pemahaman seperti itu ya Ibu Bapak sekalian ya. Karena kadang seringkali Quran itu menyebutkan contoh kecilnya tapi maknanya adalah luas. Kita tidak boleh memakan harta sesama kita dengan cara yang batil kecuali melalui perniagaan, ilang takuna tijaratan, perniagaan atau jual beli yang basisnya adalah antarodin minkum. Harus ada apa? Kerelaan antar sesama. Kerelaan ini nanti diaplikasikan dalam akad. Karena rela itu letaknya di mana Ibu Bapak sekalian? Di hati. Orang kagak tahu ini rela atau enggak kecuali dengan akad, kudu diucapin.
gitu. Jadi misalnya udah ada yang jual, ini saya jual, kemudian ibu beli, ya udah itu artinya nunjukin bahwasanya saya rela ngejual, ibu rela ngebeli. Jangan setelah itu kemudian saya nggak rela nih, lu piye kan sudah akad. Gitu ya Bu ya. Ini dalilnya ya. Kemudian ada Quran lagi wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini dalil tentang riba dan jual beli, karena orang-orang Yahudi menyatakan ya jual beli sama riba tuh sama aja lah, uang sama-sama dapat untung, sama-sama ada margin, gitu kan. Maka kemudian Allah menegaskan bukan, Allah menghalalkan jual beli sementara mengharamkan riba. Kenapa demikian? Karena kita tahu tadi saya konsep awalnya, uang itu ibu-ibu sekalian tidak mungkin bertelur sendirian. Dia nggak bisa ujuk-ujuk jadi banyak, kecuali kalau misalnya kita ternak tuyul ya Bu ya, atau misalnya pesugihan ya, itu mungkin bisa. Tapi basicnya secara fikih uang itu nggak bisa ujuk-ujuk. Nah riba itu kayak gitu. Maka supaya uang itu halal atau bertambah, maka harus ada transaksi, maka harus ada namanya andil manusia, andil orang, gitu ya. Itu makanya Allah menghalalkan jual beli dan market, itu alasannya. Karena dalam riba itu nanti ya tadi uang doang yang berfungsi. Itu ngajarin orang buat males. Taruhlah ibu misalnya punya uang 1 miliar, kemudian ibu taruh di bank konvensional, minimal nambah nama, atau misalnya ibu punya uang 1 miliar kemudian jadi apa tuh? Rentenir. Wah itu kan enak sekali ya Bu ya. Ya, minjemin orang pokoknya 10% gitu ya. Nah itu kan jadi ribet. Nah, kemudian ini dari hadisnya, afdholul kasbi bai'un mabrur wa amalur rajul biyadi. Ya, pekerjaan yang paling utama adalah jual beli yang mabrur. Jadi nggak cuma haji doang ya Bu ya. Nggak cuma haji doang yang mabrur, tapi jual beli mabrur. Sebentar Bu ya, Bapak Ibu sekalian, saya izin dulu nih, anak saya iklan dulu. Bentar. Afwan Bapak Ibu sekalian ya, kita lanjut ya. Jadi sini tadi yang dalil hadisnya Abdul Kasbi Beun Mabrur. Jadi nggak cuma haji doang yang mabrur, nggak cuma umroh doang yang mabruro, tapi jual beli juga bisa dikatakan mabrur, yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya. Juga wa amalu rajuli biyadihi, ya, laki-laki kerja menghasilkan dengan jerih tangannya sendiri. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan ya, kata Nabi, seseorang yang pergi ke hutan kemudian ngambil kayu bakar kemudian dia gotong sendiri pakai punggungnya, itu lebih baik ketimbang orang yang minta-minta ya, gitu ya. Ini terkait dalil-dalil tentang hukum jual beli. Adapun ijma, ya ijma ini kesepakatan para ulama ya. Artinya kalau ulama sudah bersepakat ya sudah, kita diem ya. Gitu ya Bu ya. Nah, ini jadi hukum jual beli seperti ini, jadi hukumnya adalah mubahun. Boleh, bukan wajib, bukan sunnah, ya mubah. Ya. Nah, rukunnya. Nah, Ibu-ibu, Bapak sekalian, sekarang kita akan membahas tentang rukun jual beli. Maka sama seperti kalau kita sholat. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, rukun sholat apa Bu? Ada yang rukun sholat ada berapa Bapak Ibu sekalian? Ada 5. Kita. Ayo, rukun sholat. Apa Bu, apa?
Niat, doa iftitah. Niat wa iftitah. Iftitah bukan termasuk rukun, ibu-ibu sekalian. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Ustaz, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, itu. Maka sebagaimana kita penting untuk tahu apa itu rukun sholat, maka dalam jual beli juga kita harus tahu apa itu rukun jual beli. Sekarang definisi rukunnya dulu itu apa, Bu? Ada yang tahu, ibu bapak sekalian, apa itu definisi rukun? Nah, ini kan sering dengar kan, rukun Islam, rukun iman, rukun sholat. Sekarang definisi rukunnya apa nih, Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak dikerjakan batal Kalau amalannya. tidak dikerjakan batal. Amalannya. Itu aja. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Yang terpenting. Gimana? Tadi sudah apa ya? Ya 40% lah benar jawabannya, Bu. Ada yang tahu, Ibu sekalian? Nah, ini kan kata-kata rukun sering-sering lewat kan di telinga kita. Rukun sholat, rukun iman, rukun ini. Maka apa itu rukun? Terpenting. Baik. Nah, rukun gini ya, Ibu Bapak sekalian. Rukun itu adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu ibadah atau transaksi sah dan dia bagian ibadah tersebut, ya. Sesuatu yang menjadikan ibadah atau muamalah, karena dalam hal ini kita belajar fikih muamalah, itu sah dan bagian daripadanya. Contoh paling simpel, rukun sholat itu apa? Baca Al-Fatihah ya, Bu ya? Iya, Dan Al-Fatihah itu bagian dari sholat bukan? bagian. Nah, itu maksudnya. Artinya kalau nggak baca Al-Fatihah sah atau enggak? Enggak. Sekarang, kalau wudhu itu rukun sholat atau syarat sholat? Syarat sholat. Syarat. Nah, tapi wudhu itu bagian dari sholat bukan? Tidak. Bagian kalau nggak ada wudhu, ya nggak sah sholatnya. Iya, wudhu nggak sah sholatnya. Tapi apakah setiap kita wudhu berarti wudhu harus sholat? Enggak. Enggak. Nah, itu bedanya rukun sama syarat ya, Bu ya. Jadi kalau rukun adalah dia bagian dari dalam si ibadah itu. Sementara kalau syarat adalah bagian luarnya, tapi dia punya pengaruh menjadikan sebuah ibadah sah. Bisa, Ibu sekalian? Ya. Bedanya rukun sama syarat ya. Ya. Nah, itu. Jadi maka dalam hal ini, ini jual beli, rukun jual beli berarti mereka-mereka atau faktor-faktor atau orang-orang atau subjek-subjek yang ada kaitannya, ada andil dalam sebuah transaksi jual beli. Apa saja? Maka tentu yang pertama ada al-aqidani. Ada si penjual sama si pembeli. Yang namanya jual beli ya, maka nggak mungkin ibu jual kemudian ibu beli sendiri. Nah, itu nggak mungkin. Yang kedua, tentu ada harga sama ada barangnya. Ya, saya beli ini, makanya nggak boleh tuh ibu menjual sesuatu yang bukan milik ibu. Ya, karena itu bukan barang punya ibu. Gitu ya. Kalau Jadi nggak boleh juga, Ustaz ya? Kenapa, Bu? Kalau orang nitipin, tolong dong nih barang saya jualin gitu ke seseorang. Nitipin, nanti kan akadnya ibu promosiin. Maka beda nanti. Yang waktu itu kemarin apa namanya, just tip ya. Just tip, ya. Sama kayak just tip kan, maka ibu boleh dapat fee. Karena ibu sekarang langsung sebagai wakil. Ya, itu boleh nanti akadnya ibu jadi wakil. Misalnya saya punya barang nih, saya punya HP gitu kan. Nih saya punya HP, kemudian ibu tolong deh jualin karena mungkin saya tahu misalnya ibu punya konter, itu sah. Ibu menjualkan ini atas nama saya kan? Ya. Nah, itulah yang terjadi misalnya pada dropshipper ya, dropship, kemudian apa lagi istilahnya? Orang jual kue kita titipin di warung-warung suka ada kan. Itu sah. Reseller. Ya, reseller itu sah. Maka nanti margin atau fee atau keuntungan yang ibu dapat dari harga pokoknya, misalnya tadi saya naruh kue di toko ibu dari saya 10.000, kemudian misalnya ibu tetap jual 10.000 tapi ada akad di awal, Bu, nih kalau habis semua nanti ibu dapat 2.000 deh per kue, maka itu sah. Atau misalnya ibu juga ada kesepakatan ini
ini Pak, saya misalnya yang naruh, ini Bu, saya 10.000 nih kuehnya. Silakan, dari saya modalnya 10.000, monggo Ibu mau jual berapa? Itu juga sah, gitu ya. Maka Iya, itu iya. itu fee ya, fee marketing lah bahasanya. Itu sah. Yang tidak boleh adalah menjual yang memang barang bukan Ibu. Ini maksudnya hasil nyolong. Barang gosok ya. Barang gosok itu apa ya? Ya barang curian lah. Ya, itu makanya nggak boleh. Sama kayak misalnya ngejual ikan yang masih di laut itu nggak boleh. Karena nggak jelas kan barangnya. Ini nanti nih ikan yang saya dapat nih, misalnya saya mau mancing nih. Ya Bu ya, saya mau mancing ke saya mau mancing ke empang lah, atau mau mancing ke kali. Kemudian saya bilang, Ibu, ini atau Ibu langsung bilang saya, Ustaz, nanti ikan yang dari pancingan saya beli ya. Nah, itu beberapa ulama tidak membolehkan karena ada gorornya, ada unsur ketidakjelasan. Karena boleh jadi saya dapat, boleh jadi saya nggak dapat. Oh, berarti kayak orang jual misalnya rambutan. Ada orang Ya, ini saya beli nanti itu nggak boleh juga Ustaz gitu ya? nggak boleh, kecuali gini Bu, kecuali nih. Nah, nanti gini, Afwan, ngejual pohon, kemudian bonus buahnya boleh. Tapi ngejual misalnya, apalagi ngejual rambutan, tapi apalagi rambutannya belum kelihatan Bu, belum panen. Iya. Belum panen, belum kelihatan. Kemudian Ibu udah langsung ngebayar atau apa, itu kan nanti ada gorornya ya Bu ya. Nggak jelas jadinya ya. Ya, kecuali, Afwan Bu, kecuali misalnya rambutannya memang sudah panen, tinggal diturunin doang. Nah, itu kan berarti kan udah jelas tuh kelihatan rambutannya kan. Iya. Nah, itu. Tapi kalau misalnya ini misalnya rambutannya baru apa sih? Biasa kalau mau baru pentil atau baru bunga-bunganya doang gitu kan? Iya, iya. Itu nggak boleh kecuali Ibu beli pohonnya. Beli pohonnya kemudian ikut buahnya boleh. Sebagaimana misalnya saya punya sapi. Ya Bu ya. Sapinya beranak hamil. Ya. Kemudian Ibu bilang ke saya, "Ustaz, anaknya saya beli ya." Nggak boleh. Karena kan barangnya belum jelas. Ya Bu ya. Kalau sapi yang dibeli boleh sama-sama. Kalau induknya yang dibeli, bonus anaknya sah. Ini juga yang berlaku ibu-ibu sekalian. Kalau biasanya kan kalau beli di supermarket, di mal-mal ada apa sih? Beli sekian dapat undian, dapat apa gitu ya Bu ya? Iya. Nah, misalnya beli ini dapat ini. Nih gini, misalnya dapat kupon lah, kupon Beli undian. satu gratis satu, Ustaz gimana kayak gitu? Itu sah. Nah. Itu sah. Tapi misalnya yang kupon undian loh Bu, misalnya dapat nomor gitu loh. Kemudian nanti diundi. Kalau ibu niatnya beli memang cuma buat ikut undian, itu nggak boleh. Itu termasuk judi. Kalau memang biasa kita pakai itu barang itu. Kalau memang biasa beli, kemudian qadarullah kebetulan menang undian, emang bukan kagak, artinya itu kan bonus ya. Itu sah. Tapi kalau emang ibu niatnya emang buat ngejar, pokoknya gue kudu dapat nih 1 miliar gitu kan, ambil, itu kan sama aja kayak judi. Apa bedanya dengan beli togel? Ya, apa? Gimana Bu? Kayak di aku misalnya kita belanja 100.000 boleh nebus barang ini dengan harga lebih murah, itu boleh nggak? Itu boleh, nggak apa-apa Bu. Itu nggak apa-apa. Kan gini, makanya simpelnya gini Bu. Sebuah transaksi kita yang saya mungkin pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya, semua transaksi basicnya itu boleh. Ya, berbeda dengan ibadah. Ibadah itu basicnya nggak boleh, kecuali ada dalil yang membolehkan. Tapi kalau transaksi, basicnya adalah boleh. Maka kalau ada transaksi model baru, bilang dulu boleh, sambil cari apakah ada yang mengharamkan. Apa yang mengharamkan? Misalnya ada kezoliman di situ, ada ketidakjelasan di situ, ada unsur perjudian di situ, untung-untungan di situ. Nah, simpelnya gitu. Maka terkait harga dan barang juga, sama seperti misalnya ibu bapak sekalian belanja di all shop. Kan barangnya kadang deskripsi doang kan, kita kagak ngelihat langsung kan ya. Iya betul. Kita nggak lihat langsung gitu kan dan sebagainya. Maka ya sebenarnya nih kayak Shopee, Tokopedia dan sebagainya sebenarnya sudah syar'i lah bahasa kasar ya. Karena memang kadang mereka kan ketika datang barangnya, kemudian ternyata nggak sesuai dengan deskripsi kan bisa kita retun ya. Iya. Itu sebenarnya sudah sesuai dengan syariah, itu namanya khiyar. Ada khiyar aib, apalagi kalau misalnya ternyata cacat, itu ada khiyar aib. Artinya
si pembeli punya hak untuk Menukar. membatalkan atau untuk meretun karena tidak sesuai dengan deskripsi. Oke Bu ya. Oke, nih rukun yang kedua, ada harga, ada barangnya gitu ya. Maka nggak boleh misalnya kalau dulu zaman Nabi, zaman jahiliyah dulu, namanya apa ya? Be'ul mulamasa atau be'ul hasol. Mulamasa tuh jadi gini, misalnya nih barang, taruhlah Ibu di Tanah Abang atau di mall-mall lah. Di mall kan biasanya ada barang-barang obrolan kan di keranjang ya, Ibu Bapak sekalian ya. Iya. Maka be'ul mulamasa tuh pokoknya yang disentuh tangan saya itu yang saya beli. Nah itu nggak sah tuh. Karena nggak jelas kan Ibu nyentuhnya apa kan. Maksudnya ini buat Ibu sendiri. Jadi nggak ada tuh karena jual beli itu harus jelas barangnya. Yang Gitu. beli harus jelas. Nah, yang syarat atau rukun yang ketiga adalah ada sigo ijab qabul. Nah, Ibu Bapak sekalian, basicnya ijab qabul itu kayak nikah. Artinya kayak nikah gini, ini saya jual, ini saya beli. Itu awalnya gitu. Tapi semakin perkembangan zaman, maka sigoh ijab qabul atau ijab qabul ini maka kemudian nanti bisa diganti dengan isyarat atau bisa diganti dengan price tag, harga ya Bu ya. Price tag ini ya apa namanya itu? Price tag. Ya price tag ini harga ya. Ya kayak Ibu misalnya beli di Lotemat belanja bulanan yang sampai 3 keranjang, 4 keranjang kan kagak mungkin setiap ke kasir, ini saya jual ya, ini saya beli ya, ini saya jual ya. Wah itu bisa sampai tengah malam Bu ngantrinya. Nah, maka itu nanti ada namanya bai'ul mu'atoh. Itu nama istilahnya, jual beli di mana sigoh ijab qabulnya sudah tidak diucapkan karena sudah sama-sama mafhum. Yang tadi saya jelaskan di awal, poin jual beli itu harus ada antarodin kan, sama-sama ridho. Sama-sama ridho, indikasinya adalah dengan ijab qabul. Kalau online shop gimana Ustadz ijab qabulnya ya? Maka ketika Ibu check out, Ibu transfer, itu ijab qabulnya. Oh, udah cocok harganya, barangnya cocok gitu ya? Iya, kan berarti kan udah antarodin kan, udah ridho kan. Ibu udah ngeliat harganya, kemudian udah baca komentar-komentar bawahnya tuh. Oh ini barang ini bagus. Jangan nanti pas Ibu datang paket, aduh saya hilaf. Wah itu. Enggak, pas ditanya sama suaminya, ini kok paket mulu? Hilaf ayah, scroll kepencet check out gitu kan. Jangan. Nah itu. Nah, jadi ijab qabul itu tidak dimaknai secara sempit artinya ucapan ya. Maka semua tindakan yang menunjukkan ada penyerahan dari pihak penjual, kemudian ada penerimaan dari pihak pembeli, ini juga termasuk ijab qabul. Jadi nggak usah dijaharin gitu ya, nggak usah Iya, nggak usah dijaharin. Itu dulu. Kalau semuanya dijaharin, dijelasin ya, Ibu ngantri di Lotemat sampai tengah malam, Bu. Ya Bu ya Pak ya, itu seperti itu. Bisa sampai setengah malam nanti kalau misalnya ini saya kasirnya misalnya. Oke Ibu, ini Sunlight 1 kilo ya, saya jual seharga 50.000. Baik, saya beli 50.000. Wah, itu capek. Maka ini semua bisa diganti dengan tadi daftar harga price tag ini. Ibu udah ngeliat nih harganya, oh segini. Ibu ambil, Ibu bawa ke kasir, Bapak ambil, Bapak bawa ke kasir, itu tandanya ridho. Jangan tiba-tiba, oh ini nggak ridho lah, kan yang ngambil Ibu, yang ngambil Bapak, gitu kan? Nah, itu seperti itu. Bisa ya Bu ya, Pak ya? Insya Allah. Nah, seperti ini, rukun jual beli. Nah, ini sini jelaskan, yaitu setiap ucapan atau perbuatan, nah, kan? Jadi tidak hanya ucapan atau perbuatan yang menunjukkan, memberikan pemahaman untuk menjual atau membeli. Nah itu, jadi ya itu poinnya adalah ini indikasi ngejual membeli, baik berupa ucapan atau berupa perbuatan al-mu'atoh yang tadi saya bilang, jual beli mu'atoh, ya, jual beli yang sama-sama diem, penjual dan pembelinya, nggak ada apa-apa, gitu ya. Udah sama-sama diem, ya. Kecuali di pasar tradisional, Ustadz. Kenapa Bu? Kecuali di pasar tradisional kita masih kadang suka. Ya pasar tradisional, tapi ya ini kadang-kadang ini penyakit kita ya, bukan ibu-ibu semua, cuman karena emang umum yang belanja di pasar ibu-ibu, kadang ibu-ibu yang jadi kambing hitam ya Bu ya. Belanja di mall mah kagak nawar, pas di pasar tradisional
nawarnya setengah hidup. Udah nawar, kemudian tangannya megang lagi ngambil masukin. Wah ini bahaya nih Bu, hati-hati nih. Kadang kan misalnya si penjualnya udah nimbang tuh ya, Iya. udah nimbang 1 kilo. Nah kita nih masuk, nih tambahin ya. Nah ini hati-hati yang kata tambahinnya. Siapa tahu, afwan, boleh jadi penjualnya kagak ridho kan? Zolim jadinya kita. Itu kan nanti masuk ke ayat Quran, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kalum awazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang apa? Mutaffifin, orang yang curang siapa? Kalau dia nimbang maunya sempurna, giliran nimbangin buat orang maunya kurang. Nah ini hati-hati. Ini juga, nah itu jadi kalau kita belanja di pasar, udah misalnya si penjualnya udah nimbang 1 kilo, ini tangan jangan megang tomat. Saya masukin tambahan ya, bonus ya. Nah itu hati-hati boy. Misalnya ibu beli cabai 1 kilo, kemudian megang tomat. Ini nambah ya, ini tambahan ya, bonus ya. Nah ini khawatir. Karena kan yang diakatin cabai, bukan tomat. Nah, hati-hati jangan sampai nanti masuk tadi antaro di mingkum. Nggak ada keridoan nanti, ribet. Gitu ya Bu ya Pak ya. Nah itu. Karena ya tadi, sebagaimana ya, ini kenapa penting ya, tadi sholat aja kita harus rukun syaratnya tahu, maka jual beli juga. Nah ini kita masuk ke syarat jual beli. Nanti ada beberapa yang mungkin saya garis bawahi, yang mungkin, nah nih, pertama antarodin, nah ini kita sudah mafhum ya tadi, sama-sama ridho antara penjual dan pembeli. Ridho ini indikasinya adalah dengan ijab kabul, ya karena ridho itu letaknya di hati, nggak ada yang tahu, maka taunya ya dengan tadi ijab kabul, ya. Yang kedua, ahliyatut tasarruf. Maksudnya ahliyatut tasarruf ini orang yang melakukan transaksi jual beli memang sudah paham apa yang dilakukan, ya. Maka di sini yaitu penjual dan pembeli atau yang melakukan akad layak dan diperbolehkan melakukan transaksi. Maka sering tuh di kajian-kajian fikih, jual belinya anak kecil sah atau enggak? Ya. Oh, belum balik kali ya. Ya, banyak anak kecil. Jual belinya anak kecil sah atau enggak? Itu detailnya nanti ribet Bu. Apa anak kecilnya ini sudah mumayyiz atau belum? Memang yang penting syaratnya adalah mumayyiz ya Bu ya. Tidak syarat balik. Tapi kemudian ya kalau cuman beli misalnya beli permen, beli apa itu kan sudah mafhum ya, tidak masalah Bu ya. Tapi kalau sampai nanti yang besar-besar, ya itu nanti dipermasalahkan. Ya, artinya ada khilaf di situ. Karena kenapa? Khilafnya nanti basicnya adalah, maaf, anak yatim yang punya harta banyak itu kan tidak boleh megang langsung kan, dipegang oleh siapa? Walinya. Maka analoginya adalah itu harta-harta dia, tapi dia masih kecil, tapi kok yang megang adalah siapa? Walinya. Maka sama ketika jual beli pun, ketika melakukan jual beli besar-besaran itu juga sebenarnya dipermasalahkan. Gitu ya Bu ya. Nah, maka di sini anak kecil yang belum mengerti dengan baik tidak termasuk dalam syarat ini. Artinya tidak kena syarat ini karena dianggap belum layak untuk melakukan transaksi kecuali atas izin walinya. Ya disuruh sama emaknya beli cabai deh tong kalau di pasar. Nah gitu. Nah itu sah gitu ya. Tapi untuk yang jual beli kecil-kecil aman lah Bu ya. Yang bermasalah kan adalah jual beli yang besar-besar gitu ya. Oh. Yang selanjutnya tentu halal ya. Ya halal, baik itu halal secara zat atau halal yang secara perolehannya, ya. Ini halal, barang yang diperbolehkan harusnya halal, yang dibolehkan oleh syariat. Yang selanjutnya al-milkiyah tamah tadi, milik sepenuhnya punya dia. Nggak boleh ya gini, maaf maksudnya nggak boleh gini. Ibu misalnya ibu misalnya ngontrak rumah, atau afwan deh, ini kan kadang ada kasus nyewa mobil, kemudian mobilnya dijual. Wah ini kan nggak sah ya Bu ya. Iya. Nah itu karena bukan punya ibu. Atau misalnya harta ini milik bersama, misal taruh ada sebidang tanah 500 meter gitu ya, kemudian ibu jual, itu nggak boleh karena harta ini milik bersama. Malah secara fikihnya, kalau persetujuan misalnya suami istri beli rumah bareng-bareng Ustaz, terus dijual,
Nah, Itu gimana, Nah, Ustaz? jadi gini Ibu Bapak sekalian, dalam fikih nanti masuknya ke warisan ya. Jadi mungkin nanti kalau ini mungkin bisa Ibu lebih tanya lagi ke Ustadz Isa, nih khawatir saya salah. Jadi gini, dalam fikih sebenarnya tidak ada harta bersama, Bu. Semua harus jelas kepemilikannya. Ya, semua harus jelas ini milik istri atau milik suami. Kenapa? Nanti karena sangkut pautnya ke warisan. Saling Iya, mewarisi karena saling suami. mewarisi. Gitu ya. Jadi harus jelas ini harta ini atas nama siapa, milik siapa. Itu tidak ada harta bersama karena masing-masing. Gini, kenapa tidak ada harta bersama? Afwan, suami itu mukallaf, istri juga mukallaf. Maka hakikatnya masing-masing punya hak atas harta. Gitu. Kalaupun misalnya belinya sama-sama, misalnya pakai duit bareng-bareng misalnya, ya sudah diperjelas 50% punya saya, 50% punya suami. Yang nanti kalau salah satunya meninggal, maka itu yang diwariskan. Yang separohnya ya, iya. Iya, yang separohnya. Maka mulai sekarang coba Ibu tanya ke suami Ibu, harta saya yang mana aja? Ya, karena memang itu ya Ibu Bapak sekalian tidak ada harta bareng-bareng tuh nggak betul, mungkin nyarinya bareng-bareng atau apa, tapi secara kepemilikan itu kudu ini ya harus diperjelas. Jelas. Nanti ada namanya syub'ah ya, dalam fikih itu ada namanya syub'ah. Ini bahasa Arab begini Bu. Syub'ah tuh gini simpelnya ya Bu ya. Saya ini tadi sebidang tanah 500 meter, punya si A sama si B. Maka si A nggak boleh ngejual tanah ini ke pihak lain sebelum nawarin dulu ke pihak B. Gitu ya Bu ya. Ustadz, halo, assalamualaikum. Kepental Ustadznya itu kemana ya? Ya, Ustadznya kepental kali Bu. bentar ya. Kepental kayak Ustadz. Halo, Ustadz, assalamualaikum. Ada Ibu, masih ada di dalam. Baru mau nanya. Itu masih ada. Bentar ya, tunggu ya. Sepertinya ada anak. Oh, ini kali ada iklan lewat. Iya betul, itu boleh. Iklan lewat. Mohon maaf Bu, ada iklan lewat Bu. Kadang kalau di Kalau di rumah banyak iklan lewat Bu ya. Ustadz. Mohon maaf ya Bu ya. Ustadz, bagaimana dengan perjanjian pranikah? Perjanjian pranikah dalam Islam ada gini. Al-muslimuna ala syurutihim ya. Orang itu atau muslim itu terikat dengan syarat-syaratnya. Illa kecuali syarton ahalla haraman atau harrama halalan. Kecuali kalau syarat itu bertentangan dengan syariat seperti menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Maka dilihat kalau syaratnya itu bertentangan dengan urgensi nikah, bertentangan dengan syariat karena kita bicara itu ya syarat pranikah ya, maka ya kudu batal. Ini kan sempat masuk kalau Ibu ingat ya, nonton film apa sih KCB ya Bu ya, yang si istrinya tuh pas mau dinikah syaratnya saya nggak mau dipoligami. Oh iya. Nah itu kalau Ibu ingat filmnya Bu, saya nggak mau poligami, kemudian muncul perbuatan, emang boleh ya syarat kayak gini, kemudian menjelaskan ya boleh selama ini dan sebagainya gitu ya. Jadi syarat itu dibolehkan, syarat pranikah ya, selama tadi tidak bertentangan dengan urgensi pernikahan. Misalnya gini contoh bertentangan, saya mau nikah sama kamu, tapi saya nggak mau punya anak ya. Nah ini hati-hati syaratnya kayak ini ya, karena kan dia gini, salah satu urgensi penting dari pernikahan adalah mempertahankan eksistensi manusia di muka bumi. Mengembangbiakan. Bisa gimana namanya Ustadz? Kira ayam ya Bu ya, kembang biak. Memperbanyak umat. Nah, memperbanyak umat kan. Maka kalau ternyata ada syarat tadi, itu kan berarti bertentangan dengan urgensi pernikahan kan? Iya. Maka nggak bisa. Tapi ada mungkin ya orang yang melakukan itu ya? Iya, maka gini, seseorang misalnya melakukan sesuatu karena ketidaktahuan, betul itu salah, tapi ya jangan dijudge, maksudnya jangan, ya tetap salah tinggal dibenerin gitu loh. Kan simpelnya gitu. Jadi karena kita kadang suka reaktif kepada kesalahan orang. Orang salah itu tujuannya supaya
kepentingannya dibenerin, bukan dimarahin, bukan diomelin, bukan Itu dosa dihakimi. enggak, Ustadz? Kalau Kenapa? seperti tadi, dosa enggak? Misalnya ada dengan perjanjian saya tidak mau dipoligami, padahal kan poligami itu hukumnya halal ya, boleh kan, nggak diharamkan. Itu dosa nggak bagi yang mau membuat perjanjian itu? Gini, pertama syarat poligami atau syarat tidak dipoligami ini juga jadi perdebatan. Apakah ini termasuk syarat yang dilarang atau tidak, Bu? Gitu. Jadi kalau ini saya jadi dalilnya film lagi. Cuman ini supaya lebih mudah, mungkin Ibu pernah nonton kan, kalau pas di film itu kan dibolehkan kan akhirnya. Karena tidak bertentangan dengan urgensi pernikahan. Karena memang ya nikah kan basicnya ya satu gitu loh. Gitu. Tapi beberapa ulama ya nggak bisa. Muncul lagi pertanyaan, poligami ini haknya suami atau haknya istri? Nah itu. Jadi itu nanti Bu pembahasannya poligaminya ya Bu ya. Iya. Nanti bisa nih panjang kali lebar Bu. Kalau saya mah karena saya posisinya sebagai laki-laki biasanya santai aja Bu jelasin poligami ya Bu ya. Yang ribet kadang ketika dijelasinnya ke emak-emak. Ustadz mah enak cowok, Bu kan saya cuma jelasin. Gitu ya. Baik. Jadi ini ya Bu ya, tadi milkiyat tam. Jadi namanya ngejual barang ya harus milik sempurna punya dia, nggak boleh punya orang lain dan sebagainya. Punya orang lain boleh, tapi tadi akadnya tadi ya menjualkan. Ibu jadi wakil. Gitu kan? Berarti jual jasanya ya, Ustaz? Betul, kita dapat duit, kita dapat fee karena jasa kita menjualkan. Kan gitu. Dan ini konsep inilah yang dipakai maaf oleh GoFood, ya kan? Oleh apalah GrabFood gitu kan? Itu konsepnya sebenarnya kayak gini. Yang online. Kita kan mempekerjakan, bahasa kasarnya kita mempekerjakan ojol buat beli barang itu yang kita mau kan, makan yang kita mau. Ya. Tapi saya pernah dengar Ustaz katanya GoFood itu nggak boleh karena kita perlu memakai uang dia dulu, itu gimana Ustaz? Iya, penjelasan sebelumnya kan pernah saya jelasin ya Bu ya. Jadi gini, saya coba gambar transaksi GoFood-nya ya. Gini, maaf, bentar. Share ini, share papan tulis. Saya nggak ikut kajian Ustaz. Oh iya baik, nih kelihatan Bu papan tulisnya? Insya Allah kelihatan Ustaz. Tulisannya kelihatan? Ini kok belum ya, ada. memang belum ditulis Bu. Belum kelihatan. Belum ada tulisan. Tulisannya. Kalau Ibu udah lihat tulisannya keren berarti Bu ya. Ngeprank Ustaz, ngeprank. Jadi gini Bu, taruhlah ini ojol nih. Kemudian ini pihak Grab pihak Grabnya, ini supirnya ya, Afwan. Ini drivernya. Kemudian ini GoFood-nya, Gojek-nya. Gojek ini dalam artian perusahaannya ya Bu ya. Kemudian ini penjual makanannya. Restonya ya. Ya, penjual resto lah. Oke, resto. Kemudian ini ibu atau kita nih. Baik. Ibu buka aplikasi cekling gitu kan. Nih, misalnya tahu nih harga martabak biasanya 15.000 ya Bu ya. Iya. Dan ini karena saya pernah juga jual barang di GoFood, maka tahu. Jadi pihak Gojek sendiri sudah mengambil keuntungan 20% Bu. Pihak Gojek sudah mengambil keuntungan dari harga ini Bu, dari harga ini. Belum ongkos kirim ya Bu ya. Artinya kalau Ibu mau ngejual barang seharga 15.000, maka Ibu harus naikin 20%. Ya, taruhlah 20%-nya berapa ini Bu? 15.000. 18.000. 3.000. Jadi berarti 18.000 ya. Oke, 18.000. Ini belum termasuk ongkos kirim. Oke, kemudian tambah ongkos kirimnya taruhlah 3.000. Itu kan Bu ya? Iya. Kemudian yang di pertanyaan haram karena kita pakai duit orang dulu gitu kan? Iya. Nah, pertanyaannya pakai duit orang itu bahasanya utang ya Bu ya? Iya. Hutang itu boleh atau enggak Bu? Boleh. Boleh, oke. Hutang boleh, sip. Oke, hutang boleh. Terus kemudian ada pertanyaan, lah kan hutangnya cuma misalnya 18.000. Kenapa saya harus bayar lebih gitu kan? Iya. Karena ada ongkirnya ya. Nah, lebihnya kan ongkirnya, bukan karena faktor utangnya kan? Iya. Itu, Bu.
Kurang lebih penjelasannya gitu. Kan 3.000 haknya si driver ya Bu ya. Iya. Iya, karena dia kita nyuruh dia bahasa kasarnya, tapi melalui Gojek. Karena melalui Gojek sebenarnya hakikatnya ini jadi ya ini perusahaan ya Bu ya. Ini Gojek juga nanti dapat untung juga Bu dari 3.000 ini Bu. Enak kan Gojek? Enak kan Gojek ya Bu ya? Jadi dia udah dapat untung dari resto, kemudian juga dia si Gojek dapat untung juga dari ongkirnya. Makanya kenapa kadang maaf kalau Ibu lihat para ojol-ojol apa sih namanya demo-demo, iya kadang kayak gitu Bu. Udah tarifnya dimurahin, ya tetap dapat potongan pula. Kan berapa ya? 20% juga Bu kalau nggak salah. Pokoknya setiap yang diambil oleh driver itu pihak Gojeknya perusahaannya itu kalau nggak salah 20% Bu. Biaya aplikasi bahasanya. Itu. Maka ya hutang kan boleh, yang tidak boleh adalah kalau hutang kemudian ada tambahan. Kan ini berarti kan maaf, ini kan karena Ibu misalnya bayarnya nanti kan berarti pakai duit siapa? Duit si Gojek dulu, pakai duit si drivernya dulu kan 18. Kemudian nanti ada tapi kan belum ada akadnya. Saya minjem ke Ibu ke driver. Dengan Ibu mengklik, dengan kita mengklik, itu hakikatnya kita sudah ada ijab qabul. Kurang lebih seperti itu Bu ya. Apa Ibu Bapak sekalian ilustrasinya. Meskipun memang ya saya tahu ada beberapa yang tidak membolehkan melalui GoFood dan sebagainya. Ya, GoPay juga yang bilang nggak boleh. Ya pokoknya GoPay dan sebagainya gitu ya Bu ya. Ya itu khilaf lah. Itu perbedaan pendapat kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Nah ini oke. Ini saya yang bertanya sebentar saya coba selesaikan satu slide dulu mungkin ya, Afwan. Ibu siapa ini? Ibu Amirah, izin sebentar ya Bu ya. Coba saya cek balik ke share-nya dulu. Nah, kita tambahkan dulu. Oke, saya jawab dulu ya. Bismillah. Ini bagaimana? Apakah sah akad yang digunakan sekarang, akad kekinian driver Grab menggunakan motor listrik punya PT Grab, sedangkan dia harus setoran uang 950.000 belum dengan potongan aplikasi. Jadi dalam satu kegiatan driver ada banyak akad. Sah Bu, kurang lebih. Dalam satu kegiatan ada banyak akad itu sah dengan catatan akad itu saling apa ya? Jadi kesahan satu akad dengan akad yang lain itu tidak ada hubungannya. Kan satu, dia nyewa motor sama Grab, ya sah. Akadnya kan ijaroh, menyewa. Kemudian potongan Grab 20% per jasa, ya jasa aplikasi. Ya, itu sah. Ya. Ini sah kurang lebih. Yang mungkin yang dipermasalahkan adalah potongan jika ada suspend, ya. Suspend itu kalau dalam bahasa fikihnya goromah maliyah, denda uang itu banyak ulama berbeda pendapat, tapi kalau Ibu melihat fatwa DSN MUI itu dibolehkan dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku. Misalnya ada apa? Wanti press ya, press ada salah satu yang dilanggar dan sebagainya, gitu ya. Nih. Kemudian, ini seperti ini. Ya itulah makanya kasihan abang drivernya betul memang. Ya itu makanya kenapa sering demo, gitu ya. Karena gini, mereka itu mitra ya bahasanya ya Bu ya. Mereka tuh bukan karyawan Bu. Maka mitra ini nanti secara undang-undang beda dengan karyawan. Maka mereka nanti tidak punya apa bahasanya kalau di pabrik kalau mengundurkan diri terus ada apa uang pensiun ya? Iya, uang pesangon itu nggak ada karena mitra bahasanya. Ya, malah driver itu bahasanya mitra. Nah itu, jadi ya kalau dibilang kasihan abang drivernya, iya betul kasihan abang. Terus gimana cara nolongnya? Maka teruslah beli GoFood ke abang Grab itu. Karena minimal kita melewati transaksi itu kan minimal kita nggak bantu ekonomi dia juga kan? Iya. Karena sebenarnya gini ya Ibu Bapak sekalian, betul agama itu melarang kita untuk boros. Tapi kemudian dalam beberapa kesempatan kita juga kudu boros, kudu jajan Bu. Karena kalau nggak jajan, ekonomi Indonesia nggak muter Bu. Ya, taruh Ibu misalnya anak jajan taruh lah, ini jajan misalnya apa? Boba. Jajan boba, kemudian gara-gara Ibu jajan kan akhirnya si tukang bobanya beli modal ini lagi kan, bahan-bahannya lagi, muterlah uang itu terus-terusan. Kan yang menyokong ekonomi Indonesia itu ekonomi mikro Bu,
transaksi kecil-kecilan kayak gini. Oh iya ya. Ya, ibu ke pedagang sayur, ya kan? Kemudian pedagang sayur itu kan habis kan? Ya. Habis airnya nanti petaninya untung, kan muter-muter kayak gini. Maka jangan terlalu pelit juga. Jadi sewaktu-waktu ya memang ya boros jajan gitu ya. Itu memang harus jajan. Jadi karena ya itu Bu, ada ya memang seperti itu agama, karena yang menopang ekonomi Indonesia itu ekonomi mikro, bukan ekonomi makro. Ya ekonomi yang kecil-kecil ini, interaksi dengan pedagang, gitu ya. Bagaimana dengan ada yang mengatakan Gojek, Grab haram bid'ah? Nah itu karena penumpang pakai promo, siapa tahu promo itu adalah dari uang dapan yang ada dari e-money kita. Oke, nah gini ya Bu ya, ini saya jawab simpelnya saja. Transaksi yang ini basicnya, maka semua transaksi itu basicnya adalah halal, maka cari hal-hal yang mengharamkan apa. Maka kalau misalnya kayak gini, wah ini banyak promo itu kan misalnya takutnya dari uang endapan dan sebagainya. Ada potensi uang dari endapan ya Bu ya, nah, uang dari endapan karena penumpang pakai promo. Siapa tahu promo itu adalah dari uang endapan yang ada dari e-money kita. Misal customer Grab itu ada 100 juta. Nah, uang mereka yang diendapkan di PT Grab. Ini saya skip ya Bu ya jawabannya karena kurang lebih nanti saya kurang paham juga. Jadi poinnya mungkin karena takut riba ya. Ada karena promonya ini dan sebagainya gitu. Mungkin karena takut riba uang endapannya. Tapi yang mau saya ambil simpel gini. Imam Ghazali sempat bilang gini dalam kitabnya, yang paling halal, kata Imam Ghazali ya Bu ya, yang paling halal itu adalah air hujan yang turun langsung dari langit, kemudian ibu langsung tadahin pakai tangan. Itu pasti halal. Nggak ada syubhatnya sama sekali. Tapi kalau itu air hujan udah jatuh ke genteng, kemudian jatuh ke ember ibu, itu boleh jadi ada syubhatnya. Genteng, kok ada syubhatnya? Iya. Genteng misalnya ibu beli di orang non-muslim. Ketika ibu beli di orang non-muslim, berarti ibu menopang ekonomi orang non-muslim. Yang ternyata mereka dipakai buat makan sesuatu yang haram. Kena lagi. Maka hakikatnya ya sudah. Betul, kita harus tahu detail, tapi kemudian dalam beberapa kesempatan, hukumi yang zohir saja Bu. Sesimpelnya. Betul, ini bagian dari ini ya Bu ya. Bagian dari berhati-hati dan sebagainya. Ini betul bagian dari berhati-hati gitu ya. Ada misalnya ini sebagainya gitu ya. Jadi ini mungkin saya skip jawaban detailnya. Ada yang jual di TikTok barang A harganya kayaknya nggak masuk akal. Pas datang ke rumah barang tersebut dengan sistem COD rupanya barang KW atau tidak sesuai dengan iklan. Bagaimanakah jualannya? Apakah batil? Apakah kita bisa memaafkan atau sudah diazab oleh Allah? Nah ini ya, ini pedagang nakal ya. Jadi gini, maka Nabi tuh ngejanjiin at-tajirus shodiq ya, pedagang yang jujur itu nanti surganya selepel sama para syuhada Bu. Pedagang loh Bu ya, pedagang. Lihat. Dan ini bahasanya umum pedagang. Hatta misalnya ibu dagang bawang kayak dagang yang kecil-kecil gitu ya. Maka kalau kayak gini, misalnya ternyata nggak sesuai dengan deskripsi, itu kan nanti ada kalau ini ya, kalau misalnya difasilitasi ya, ada ini ya, retun kan bisa retun. Bisa retun. Ya. Karena memang nanti akadnya nggak sah karena tidak sesuai dengan deskripsi, maka bisa retun. Kalau ternyata pedagangnya nakal, tidak boleh retun dan sebagainya, apakah diadab dan sebagainya? Ya gini, itu betul salah, ya. Tapi kemudian saya bilang jangan sampai kita juga jadi penghalang orang nggak dapat ampunannya Allah. Tapi ini barangnya mahal saat iya mahal betul. Maka gini, Islam itu sudah memfasilitasi kalau jual beli nanti ada namanya khiyar. Tadilah apa sih garansi, boleh dibalikin. Maka kemudian Islam juga menganjurkan buat si penjual kalau misalnya ada yang membalikin itu bahasa fikihnya ikolah ya, membatalkan jual beli artinya ngebalikin duitnya. Maka Rasul menjanjikan siapa yang pedagang yang melakukan ikolah atau misal dengan ikhlas mau ngembalikin duitnya karena tidak sesuai dengan deskripsi dan sebagainya, itu nanti ganjarannya besar. Gitu Bu ya, kurang lebih seperti itu. Saya naik Grab,
Nah, itu ya Bu ya, ini jawaban singkatnya seperti ini. Saya naik Grab Car, sudah pesan, nunggu 15 nggak sampai, terus saya cancel. Padahal Mas Grabnya OTW, tapi lama nggak ada kabar. Ada yang sering kayak gini, Bu? Akadnya gimana kalau saya batalkan? Ini namanya masih khiyar majelis ya Bu ya. Ketika khiyar majelis, maka Ibu boleh membatalkan, boleh tidak. Ya. Tapi kemudian ini kembali kepada inilah sosial kita lah, gitu ya, sosial kita ya, ya sama-sama mungkin sama-sama mafhum, ya mungkin si pihak Grabnya namanya lagi ngendarain nggak bisa jawab, gitu kan, ya kita ya mungkin kita buru-buru, gitu ya, ya sudah ini kalau ditanya apakah saya berdosa, ya wallah alam Bu, gitu, karena mungkin Ibu ngebatalin itu kan mungkin karena nunggunya sudah terlalu lama kan. Ya, tapi kalau cuma apakah batas secara fikihnya apakah sah? Karena memang itu masih dalam cakupan khiyar majelis. Ya, masih dalam batasan waktu Ibu boleh membatalkan gitu loh. Kan masih dalam transaksi, gitu ya. Gitu ya, Bu ya. Karena lebih seperti itu. Ini yang nanya Ibu Angeli Anastasia. Afwan, nah ini ada pelaku penjual. Afwan Ustadz, saya pelaku penjual online. Kalau misal jual buah, sudah akad antara saya dan pembeli, terus pas buah diterima ternyata tidak manis semua dan pembeli ngucap kecewa, itu baiknya gimana ya Ustadz supaya jual beli tersebut berkah? Nah, ini kan ada ya, mungkin kalau Ibu sering dengan anekdot gitu ya, saya datang ke pasar kemudian beli mangga 1 kilo, ternyata mangganya asam, saya marah ke tukang mangganya itu, Pak ini mangganya asam loh. Kemudian tukang mangganya bilang, ya Pak, Bapak mangga 1 kilo aja asam ribut. Ini saya 1 karung asam semua biasa aja Pak. Nah, kan kadang kayak gitu ya Bu ya. Ini jawaban lucunya Bu ya. Ini jawaban itunya, jawaban anekdotnya ya, jawaban kan ada kadang suka kayak gitu. Nah, tapi misalnya gini ya, satu ya, ketika Ibu beli buah, itu kan ada sesuatu ketidakpastian ya Bu ya. Iya. Manis atau nggak manis. Walaupun iklannya dibilang manis gitu. Betul. Nah, apakah di situ nanti menjadikan jual beli buah itu menjadi batal karena ada goror? Kalau dalam bahasa Arab itu goror ya Bu ya, ketidakjelasan. Iya. Ya enggak juga. Karena ada hal-hal yang memang kan nggak goror-goror sedikit itu, dengan catatan memang si penjualnya tidak berbohong ya Bu ya. Dengan catatan penjualnya tidak berbohong. Kan kemudian juga kita sudah tahu ciri-ciri misalnya mangga itu manis kan kelihatan dari kulitnya apanya gitu ya Bu ya. Nah, tapi ternyata qadarullah beli 3 kilo, yang 1 kilonya asam, ya sudah gitu kan. Nah, terus itu gimana baiknya ya supaya jual beli tetap Bapak ini Pak Rian ya, itu tetap jual belinya tetap berkah dengan catatan tadi ya, satu tetap itu memang atas dasar jujur, Ibu sudah misalnya Bapak sudah bilang ini buahnya manis dan sebagainya gitu kan, bukan lebay untuk apa sih promosiin gitu ya. Tapi kemudian ternyata misalnya faktanya ada beberapa buah yang tidak manis, ya satu ya kita sebagai penjual yang baik ya mungkin kalau misalnya bisa garansi bisa itu kan ada ya beberapa pedagang yang kalau nggak manis balikin. Udah dikupas bagaimana? Udah dibuka pos gimana balikin. Tapi pernah Bu, saya ini jadi saya kan pernah jual apa sih duren yang kiloan itu Bu, yang dingin itu loh, freezer. Oh iya, frozen itu ya. Itu memang saya ngambil ke pihak apa sih suppliernya, memang udah ada akad kalau nggak manis balikin ya nanti ditukar di return, dan itu benar bisa. Jadi ini misalnya saya jual duren, kemudian Ibu beli tuh ternyata nggak manis, Ibu boleh balikin ke saya, nanti saya juga balikin ke sana. Kalau misalnya punya konsep seperti itu kan keren. Jadi kalau misalnya ternyata tidak ada konsep itu ya cukup misalnya ya mohon maaf Mas, tidak sesuai dan sebagainya gitu ya, karena memang umumnya yang manis dari beberapa. Tapi kembali ya tadi ikolah ya, ikolah itu tadi membatalkan dari pihak si penjualnya mau balikin duit, ini juga termasuk anjurannya Nabi, ikolah. Jadi kalau misalnya ternyata beli 1 kilo hampir semuanya asam kan, ya kita kan nggak mau bikin pembeli kecewa kan. Nah itu seperti itu. Ya kembali karena gini, apa bedanya jual beli Islam dengan misalnya jual beli ala konvensional ya kan? Tadi jual beli Islam itu tidak selalu menuntut untung doang, tidak mikirin untung rugi doang, tapi di situ mencari keberkahan. Itu mungkin yang jadi pembedanya mungkin ya.
Jadi kalau misalnya ternyata bisa diretun, ya alhamdulillah. Tapi kemudian kan juga kita perlu lihat juga, kalau misalnya cuman beli 3 kilo yang asam cuman 1 ya nggak masalah gitu kan. Tapi misalnya ternyata beli 3 kilo asam semua kan ya mungkin kita sebagai penjual juga perlu, oh iya ini kan kasihan dianya gitu kan. Jangan pakai jawaban yang tadi. Pak, Bapak 3 kilo doang asam aja ribut. Nih saya 1 karung asam biasa aja. Itu mungkin ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, ini mohon izin saya tidak bisa sampai zuhur ya. Iya, Ustaz. Ada pertanyaan lagi terakhir lah, monggo silakan sebelum saya tutup. Saya mau tanya tentang bank, Ustaz. Oh ya tenang Bang, monggo. Gimana Bu? Bank saya itu pernah dengar bank konven sama bank syariah itu katanya sama aja katanya gitu. Padahal kan secara ini bank konven bunga, bank syariah kan bagi hasil. Itu gimana Ustaz? Pernah dengar begitu, orang berpendapat kayak gitu. Betul. Jadi gini, memang gini ya. Ini apa? Saya pakai bahasa fitnah ya. Fitnah tuh bukan fitnah artinya saya nuduh orang. Apa ya? Ini cobaan. Ada bank syariah sama bank konven. Apakah sama? Tentu tidak. Kelihatannya dari mana? Dari namanya. Itu paling gampang jawabnya ya Bu ya. Namanya beda masa sama gitu kan. Wong ada orang namanya sama Udin aja beda orangnya ya Bu ya. Iya. Apalagi namanya sudah beda. Kedua, misalnya ada statement, sama aja kok nanti juga bank syariah, bank konven ujung-ujungnya ke BI kan. Ujung-ujungnya kan ke BI ya, Bank Indonesia kan uangnya. Iya. Artinya nanti nyampur juga nih uang dari bank konvensional, bank syariah. Apakah jawaban ini benar? Enggak. Akuntansinya beda. Kalau ibu yang mungkin pernah belajar, gini nggak usah belajar lah, atau hitung-hitungan pakai duit gitu kan. Misalnya taruh dari bank syariah masuk 50 triliun, bank konvensional 50 triliun, masuk ke BI, itu kecampur atau misah Bu? Nyampur atau misah? Kan secara hitung-hitungan kan misah kan? Ada 50 triliun milik bank syariah, ada 50 triliun milik bank konvensional. Maka BI juga tunduk pada peraturan, ini kalau nggak salah peraturan BI nomor 9 ya Bu ya, tentang bank syariah, bahwasanya uang yang dari bank syariah itu juga harus dikelola sesuai dengan syariah. Gitu. Kalaupun ada yang misalnya bilang, bank syariah belum 100% syariah. Betul, belum 100% syariah. Tapi ini tidak jadi alasan kita untuk tidak naruh duit di sini. Karena kalau bukan kita yang nabung di sini, siapa? Ya, pekan sebelumnya saya pernah jelaskan, pangsa pasar bank syariah di Indonesia hanya 7%, Bu. Sedikit ya, kecil banget ya. Itu artinya, bayangkan Bu, dari 100 orang misalnya yang nabung di bank syariah cuma berapa? 7 orang. 7 orang. Dan 7 orang ini dibagi berbagai macam bank syariah. Kan miris Bu. Kita di negara yang katanya mayoritas muslim, tapi kok bank syariahnya yang nabungnya cuma 7%. Maka statement yang bilang belum 100% syariah, betul, kita selaku praktisi mungkin, saya mungkin yang pernah belajar, iya, masih banyak kekurangan dan sebagainya, tapi ini jangan jadi alasan untuk tetap naruh di bank konvensional. Ini masalah tentang keberpihakan Ibu Bapak sekalian, sebagaimana kisah antara cicak sama burung kan, yang niupin apinya Nabi Ibrahim kan. Cicak niupin, burung mau madamin. Masing-masing sebenarnya tidak ngefek dengan apinya. Tapi yang burung dipuji, yang cicak dilaknat. Kenapa? Ini masalah keberpihakan. Ini kalau saya tanya, ibu-ibu naruh duitnya di bank konvensional atau syariah, Bu? Syariah. Alhamdulillah. Dua-duanya, ya dua-duanya nggak apa-apa, alhamdulillah gitu. Intinya ya karena kita sudah tahu belajar ini, maka ya minimal kita cobalah mulai migrasi. Tapi Ustaz, misalnya suami saya kan misalnya kudu punya rekening bank konvensional sebagai masuk gajinya, ya nggak apa-apa tetap. Tapi itu cuma jadi numpang lewat doang. Kan bisa. Banyak cara gitu ya. Artinya kita tetap belajar kita tetap melangkahkan kaki kita untuk tetap berpihak kepada bank syariah. Kalau misalnya khawatir nanti duit saya hilang, sama Bu, bank konvensional, bank syariah itu sudah di bawah naungan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan sudah dijamin oleh LPS.
lembaga penjamin simpanan. Sama secara peraturan dari BI, malah bank syariah lebih ketat, dia juga di bawah naungan DSN, Dewan Syariah Nasional, yang mana untuk memperhatikan apakah akad transaksi yang ada di bank syariah itu sesuai nggak dengan syariah. Itu Bu. Ya. Berarti kalau di bank konven riba bunganya itu riba, kalau dibagi hasil halal. Iya, bagi hasil bukan riba. Tapi Iya. kalau misalnya di bank konven, iya, kita bisa bilang iya. Sama-sama untung sebenarnya. Maka kan kalau sama-sama untung sebenarnya kita milih yang selamat dunia akhirat kan. Iya. Nah, kan opsinya gitu. Bahkan afwan, yang nabu di bank syariah itu juga tidak hanya orang muslim loh Bu ya. Orang-orang non muslim banyak, karena memang kembali. Jadi jangan sampai kita punya pikiran, oh bank syariah ini khusus muslim dong, ya jangan. Gitu loh. Karena apa ya? Keuntungan atau masih keberhasilan atau kehebatan sistem bank syariah atau ekonomi Islam ini juga sudah diakui oleh para pakar-pakar ekonomi konvensional. Ketika terjadi krisis, ketika terjadi apa, ternyata oh kok ada satu sistem yang nggak goyang ya. Ternyata sistem ekonomi syariah. Karena sebagai pengetahuan Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi krisis di Brother yang di Amerika itu Bu ya, yang perusahaan Brother itu bangkrut dan sebagainya, itu kan dari kredit macet KPR Bu. Sebagian besar kredit macet KPR ya uangnya gini, contoh ya, nih misalnya bank punya uang 100 juta. Ya, ini bank konven ya, punya uang 100 juta. 100 juta ini Bu, itu duitnya bank atau duitnya nasabah Bu? Nasabah. Nasabah kan? Bank sebenarnya nggak punya duit kan? Iya. Kemudian si bank itu menyalurkan lagi uang 100 juta ini dipinjemin sama orang kan? Pinjemin gitu kan dengan bunga sekian-sekian. Oke. Kalau lancar enak. Ya kan? Iya. Kalau lancar enak Bu. Lancar gampang, aman. Tapi pas misalnya lagi nggak lancar, kredit macet, sementara pihak nasabahnya minta. Ininya di sebelah sini si yang minjemnya macet. Bank dapat duit dari mana? Disinilah muncul kebangkrutan. Dari apa? Sistem riba. Sesimpel itu. Analogi simpelnya kayak gini ya Bu ya. Ibu sekalian seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian pembahasan kita pada kali ini. Mohon maaf tidak bisa sampai zuhur ya Ibu Bapak sekalian. Pembahasan nanti insya Allah mungkin kalau pertemuan akan datang, kalau berkenan kita ketemu lagi ya. Hadanallahu iyyakum ajmain Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan apa yang saya jelaskan di sini tidak 100% benar. Ya, maka kalau banyak kesalahan, Bapak Ibu boleh koreksi atau boleh misal ternyata mendengar ada penjelasan ustadz lain, penjelasan pakar lain yang lebih kena ke hati dan dalilnya lebih mantap, monggo silakan ya. Karena sering saya bilang fanatiklah pada kebenaran, bukan fanatik pada sebuah kajian, bukan fanatik pada orang, atau bukan fanatik pada seorang ustadz dan sebagainya. Ya, fanatiklah pada kebenaran, maka dimanapun itu ada, ambil. Ya, al-hikmatu dholatul mu'min, aina wajada akhadaha. Yang namanya hikmah adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukmin, dimanapun kamu mendapatinya, ambil. Itu Ibu Bapak sekalian, pembahasan kita. Saya kembalikan kepada Ustaz Supriyo mungkin. Ustaz Supriyo masih ada? Kita tutup. Monggo, silakan Ustaz Supriyo. Ditutup, monggo Ustaz. Oke, terima kasih Ustadz Rizaludin atas waktunya. Juga terima kasih kepada jamaah yang hadir hari ini. Mohon maaf kajiannya diadakan secara online, bukan offline dan online. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Supriyo. Kasih Ustaz Supriyo. Saya sampai lupa. Mikir dulu sampai ingatnya ke itu cenah gitu. Astagfirullahaladzim. Itu nama istrinya Bu. Itu saking sayangnya sama istrinya atau saking takutnya sama istrinya Bu? Nggak tahu tuh Bu. Iya. Makasih ya Ustaz. Sama-sama Bu. Izin Lab. Mohon maaf juga lahir batin untuk semua ibu-ibu. Iya.